Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Untuk mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi bertujuan memberikan pemahaman mengenai berbagai siklus yang terdapat di perusahaan, teknik dokumentasi yang dipakai untuk menggambarkan siklus usaha, dokumentasi yang dipakai, dan sistem prosedur yang dipakai serta pengendalian internal yang digunakan. Buku panduan dalam materi ini, kita akan memakai buku Marshall B. Romley dan Paul John Steinbart dengan judul Sistem Informasi Akuntansi, edisi 13 lembar 4. Penilaian untuk mata kuliah ini, kehadiran itu berbobot 10%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, dan yang paling besar adalah ujian akhir semester 40%. Capaian pembelajaran setelah 1 semester nanti rekan-rekan mahasiswa belajar sistem informasi akuntansi, rekan-rekan mahasiswa harus mampu menjelaskan dan memahami arus informasi dalam lingkungan bisnis, kemudian mampu menjelaskan dan menganalisis siklus akuntansi, mampu menjelaskan dan menganalisis etika, penipuan, dan pengendalian internal, mampu menjelaskan dan menganalisis masalah operasional dalam pendekatan file data terhadap manajemen data, dan mampu menjelaskan menganalisis siklus transaksi dan proses bisnis. Rekan-rekan mahasiswa juga harus mampu menjelaskan dan menganalisis siklus pengeluaran prosedur pembelian dan pengeluaran kas, kemudian mampu menjelaskan dan menganalisis siklus pengeluaran prosedur pemrosesan penggajian dan aktiva tetap. Kemudian rekan-rekan mahasiswa harus mampu menjelaskan dan menganalisis siklus konversi. Dan yang terakhir, rekan-rekan mahasiswa harus mampu menjelaskan dan menganalisis sistem buku besar, pelaporan, keuangan, dan manajemen. Untuk materi dalam 1 semester ini ada 16 kali pertemuan. Hari ini kita pertemuan kedua, materi yang kita bahas adalah sistem informasi perspektif akuntan. Nanti pertemuan 8 kita ada ujian tengah semester. Dan di terakhir, di pertemuan 16, itu adalah ujian akhir semester atau UAS. Oke, kita langsung saja ke topik kita hari ini, yaitu tentang sistem informasi perspektif akuntan. Oke, dalam kegiatannya, perusahaan kan pada umumnya sangat memerlukan sistem informasi yang efisien dan efektif. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam pengambilan keputusan. Nah, informasi yang dihasilkan harus informasi yang objektif, sehingga mereka yang menggunakannya akan dapat mengambil keputusan yang tepat. Untuk sistem informasi akuntansi ini, sistem informasi ini punya banyak macam-macam ya. Jadi tidak hanya sistem informasi akuntansi saja, tetapi juga ada sistem informasi manajemen, biasa kita singkat SIM. Kemudian ada sistem informasi manufaktur, kemudian ada sistem informasi keuangan, dan ada sistem informasi pemasaran. Nah, tadi saya menyebutkan ada sistem informasi akuntansi dan sistem informasi keuangan. Nah, sebelum masuk ke slide berikutnya, saya mau tanya apa sih bedanya antara keuangan dan akuntansi? Nah, berdasarkan perbedaan akuntansi dan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi di perusahaan yang menjalankan bisnis lebih diarahkan pada kegiatan keuangannya, sedangkan keuangan itu lebih diarahkan pada kondisi keuangan perusahaan. Jadi sederhananya begini, seorang finance itu atau keuangan, prinsipnya ialah yang pegang uang. Dia punya otorisasi untuk mengeluarkan dan menerima uang, baik itu uang kas. Biasanya dipegang kasir kalau uang kas ya, maupun uang-uang yang ada di bank, deposito, dan investasi keuangan lainnya. Selain itu, finance juga harus mengatur kebutuhan uang kas perusahaan. Nah, apa itu accounting? Bedanya kalau dengan accounting, kalau accounting itu tugas utamanya adalah catat, kemudian periksa dan lapor. Dia mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan keuangan kantor. Setelah dicatat, harus diotorisasi oleh departemen terkait, misalnya yang menyangkut biaya iklan harus diotorisasi bagian marketing. Kemudian biaya reparasi, itu harus diotorisasi oleh bagian umum. Nah, setelah selesai diotorisasi, dilakukanlah periksaan ulang apakah semua transaksi telah dicatat sebagai mestinya di akun-akun yang tepat. Nah, pada akhir bulan, akhir triwulan, semester atau akhir tahun, setelah dibuat akhir tahun, setelah itu dibuatlah laporan yang dinamakan laporan keuangan yang terdiri atas neraca,
laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, plus catatan atas laporan keuangan atau CALK yang biasanya ada di akhir tahun. Nah, selain itu di accounting ini ada tugas tambahannya, yaitu harus menghitung berapa pajak perusahaan. Nah, tadi kan perbedaan antara finance dan accounting. Nah, kalau misalnya akuntan, apa sih itu akuntan? Akuntan itu adalah sebutan atau gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikannya di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus pendidikan profesi. Nah, biasanya ada akuntan yang punya gelar belakangnya CISA. CISA itu singkatan dari Certified Information System Accounting. Nah, itu yang punya sertifikat CISA itu merupakan bukti pencapaian seorang profesional di bidang audit, kontrol, dan keamanan informasi. Ibaratnya dia ahli dalam sistem informasi akuntansi. Nah, sertifikat CISA ini dikeluarkan oleh Informasi Sistem Audit dan Control Association atau ISACA sejak tahun 1978. Nah, di Indonesia CISA dapat diperoleh melalui tes yang diselenggarakan oleh CIE, PPAKUI, dan YPIA yang memiliki afiliasi dengan ISACA. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Dalam pembelajaran pada topik ini, nanti rekan-rekan mahasiswa setelah belajar pada pertemuan ini harus mampu menjelaskan pengertian sistem informasi akuntansi, kemudian mampu mengidentifikasi sistem informasi akuntansi dan prosedur-prosedur pada setiap jenis perusahaan. Oke. Kenapa sih mahasiswa akuntansi perlu belajar SIA gitu ya? Mungkin banyak mahasiswa berkomentar, kenapa mahasiswa akuntansi perlu belajar SIA, sistem informasi akuntansi. Itu kan sistem informasi, sisinya program dan coding-coding. Biar anak SI aja lah yang belajar gitu ya, biar anak sistem informasi aja lah yang belajar. Nah, pernyataan-pernyataan inilah yang sering muncul dari kalangan mahasiswa akuntansi. Lucunya, mahasiswa sistem informasi juga sering berkomentar bahwa SIA itu berbau akuntansi. Jadi menurut mereka, mahasiswa akuntansi aja yang belajar SIA. Nah, pernyataan selanjutnya adalah sebetulnya SIA itu paling tepat itu harus dipelajari oleh siapa? Ya. Oke, mari kita mulai pembahasan ini dengan definisi SIA. SIA terdiri dari kata Sistem Informasi Akuntansi. Nah, apa itu sistem? Sistem adalah sekelompok variabel yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sistem itu berfungsi untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan berulang kali. Oke, contoh sistem dalam kehidupan sehari-hari misalnya video call. Video call ini kan dengan sistem ini komunikasi kita menjadi lebih dekat ya dengan kerabat, teman, atau siapa saja yang menjadi lebih mudah, baik itu yang ada di luar negeri sekalipun. Jadi kita dapat melakukan video call dengan menggunakan WA, Skype, Google Duo, smartphone, dan koneksi internet lainnya. Koneksi internet. Nah, apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah data yang didapat di lapangan untuk diolah dan dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi berbasis komputerisasi yang mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Dari definisi tersebut terdapat kata kunci sistem informasi, yaitu mengubah data menjadi informasi. Nah, kata kunci inilah yang sering kali tidak dipahami oleh kita, sehingga kita salah mengartikan sistem informasi dengan pemrograman atau coding-coding yang rumit ya. Padahal mengubah data menjadi informasi adalah fungsi dari database. Artinya, mempelajari sistem informasi berarti harus mempelajari database, karena database adalah pondasi utama dari suatu sistem informasi. Oke, database adalah mengubah data menjadi informasi. Kemudian database adalah pembangunan fondasi sistem informasi.
Jadi, pembangunan fondasi sistem informasi atau database ini lebih memerlukan kemampuan analisa dan logika, karena aliran data dalam dunia nyata harus diterjemahkan ke dalam aplikasi yang struktur dan terstandarisasi. Contohnya misalnya dalam suatu perusahaan terdapat ribuan karyawan. Nah, setiap bulan ada karyawan baru dan ada juga karyawan yang resign. Jadi perusahaan itu banyak ya karyawannya, ada ribuan, dan setiap hari itu ada aja yang resign dan ada juga yang baru masuk gitu ya. Dalam perusahaan itu, seorang supervisor mengawasi beberapa karyawan perusahaan. Nah, supervisor itu kan juga merupakan karyawan perusahaan, tetapi dia memiliki posisi yang lebih tinggi. Nah, karyawan di perusahaan ini memiliki NIK yang berbeda-beda, kemudian gaji yang bervariasi, dan tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Dan mereka juga berasal dari tempat yang berbeda. Di sini terlihat bahwa permasalahan bukan terdapat dalam pemrograman atau coding. Permasalahannya adalah di mana nama-nama karyawan yang ribuan itu harus disimpan dan bagaimana menyimpan data supervisor dan karyawan sehingga menjadi informasi siapa membawai siapa saja atau bagaimana menyimpan daftar gaji per karyawan. Nah, seorang perancang sistem informasi harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, jadi pemrograman atau coding ya sebetulnya masalah terakhir dalam pembangunan sistem informasi secara utuh. Jadi bila diibaratkan, maka perancang database adalah merancang bentuk dan ukuran bangunannya. Nah, perancang database itu adalah ini kita, orang-orang akuntansi ya. Sedangkan pemrograman atau coding adalah membangun bangunannya. Nah, yang membangun bangunannya itu, atau di sini bangunannya anggapnya database, itu adalah mereka yang di bidang sistem informasi. Inti dari perancangan database itu adalah DVD atau data flow diagram, kemudian entity relationship diagram, dan hukum normalisasi. Nah, ini teknisnya nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, sedangkan bahasa database salah satunya adalah SQL. Ya, jadi SQL atau Structure Query Language itu adalah bahasa database. Nah, SQL sendiri ada berbagai macam versi, tetapi pada dasarnya struktur bahasanya mirip. Fungsi dari SQL ini secara singkat adalah memerintah database untuk memunculkan data sesuai kebutuhan kita sehingga menjadi informasi yang berguna. Nah, oleh karena itu, mahasiswa sistem informasi akuntansi harus menguasai fondasi SIA, yaitu perancangan database dan query. Kesimpulannya, jadi SIA perlu diajarkan pada mahasiswa akuntansi, karena sebetulnya sistem informasi adalah suatu alat baru dalam pelaporan keuangan modern yang menggantikan kertas-kertas yang harus digarisi debit, kredit, atau spreadsheet ya. Mau tidak mau, ketika memasuki dunia kerja, seorang akuntan akan ditempatkan pada lingkungan pelaporan keuangan yang terintegrasi dan menggunakan sistem informasi. Tidak lagi menggunakan jurnal dengan kertas dan spreadsheet. Oke, untuk sistem informasi perspektif akuntan, kita akan membahas nanti yaitu tentang lingkungan informasi. Nah, terus habis itu tentang model umum SIA, manajemen basis data, dan struktur organisasi. Nanti untuk lingkungan informasi, di sini materi yang kita bahas, kita akan membahas lagi apa itu sistem, nah kerangka kerja sistem informasi, kemudian subsistem SIA, gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar model umum dari SIA, manajemen basis data, dan struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini dilihat dari segmen bisnis dan segmen fungsional. Oke, kita mulai di lingkungan informasi. Jadi, informasi mengalir dalam dua arah. Ya, jadi informasi itu mengalir dalam dua arah, yaitu arah horizontal dan arah vertikal. Horizontal artinya yaitu arus horizontal mendukung berbagai pekerjaan tingkat operasional dengan informasi sangat terperinci mengenai berbagai transaksi bisnis yang mempengaruhi perusahaan. Sedangkan vertikal
itu adalah mendistribusikan informasi ringkas mengenai berbagai aktivitas operasional dan lainnya ke para manajer di semua tingkat. Jadi gini, hubungan internal, misalnya kita ambil contoh hubungan internal horizontal. Nah, tadi kan hubungan internal horizontal ini hubungan yang berlangsung secara mendatar antara staf dan antara karyawan yang masing-masing mempunyai kedudukan yang setingkat atau selevel. Jadi karena horizontal berarti hubungan antara karyawan dengan karyawan. Nah, hubungan ini bersifat informatif antara teman kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan. Hubungan ini dapat berlangsung satu arah atau dua arah. Contohnya hubungan satu arah misalnya si A dan B bekerja selevel sebagai karyawan satu pabrik. Si A menyampaikan perintahnya ke pimpinan kepada B untuk mengirimkan barang keluar kota. Di antara A dan B tidak terjadi hubungan instruksi secara timbal balik. Karena karena itu hubungan itu disebut hubungan satu arah. Nah, apabila hubungan antara karyawan berlangsung secara timbal balik, maka hubungan disebut hubungan dua arah. Kalau untuk hubungan vertikal, contoh yang internal adalah hubungan kerja yang terjadi antara atasan dan pimpinan dengan bawahan atau karyawan. Nah, hubungan kerja internal atau internal vertikal yang paling penting dalam suatu organisasi adalah terjalinnya komunikasi yang efektif antara pimpinan dengan bawahan. Nah, selain itu ada lagi namanya arus ketiga, yaitu mewakili interaksi. Ini kan arus pertama horizontal, vertikal, kemudian ada arus ketiga yaitu mewakili interaksi antara perusahaan dengan pengguna dalam lingkungan eksternal. Jadi dalam perusahaan itu lingkungan internal dengan pengguna lingkungan eksternal. Nah, para pengguna eksternal dibagi menjadi dua kelompok. Siapa sih pengguna eksternal gitu ya? Itu adalah mitra dagang atau trading partner dan pemegang kepentingan atau stakeholder. Oke, kita ulang lagi. Apa itu sistem gitu ya? Sistem adalah sekelompok variabel yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian selain itu ada namanya dekomposisi sistem. Dekomposisi sistem adalah proses membagi sistem menjadi berbagai bagian sistem yang lebih kecil. Nah, dengan mendekomposisi subsistem, maka dapat disajikan sistem secara keseluruhan sebagai sebuah hierarki dan melihat berbagai hubungan antara subsistem serta subsistem yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu interdependensi subsistem. Oke, sistem. Contoh sistem apa sih gitu ya? Atau contoh sistem kita nggak usah ngomong sistem komputerisasi dulu, kita contoh sistem yang lain apa? Mungkin rekan-rekan mahasiswa sering mendengar ada kata-kata sistem pemerintahan. Kemudian ada juga sistem ekonomi. Kemudian ada juga sistem otomotif ya gitu ya. Jadi misalnya sistem pemerintahan itu apa? Sistem pemerintahan itu disebut sistem yang mewakili tugas dan fungsi sendiri seperti presiden, wakil presiden gitu ya. Atau perangkat lainnya memiliki terkaitan. Sedangkan sistem ekonomi itu apa? Adalah istilah ekonomi syariah yang memiliki komponen seperti sistem ekonomi, maksudnya ada istilah sistem ekonomi syariah yang memiliki komponen seperti pemerintah, kebijakan syariah, bank syariah, koperasi syariah, nasabah syariah, dan komponen lainnya yang memiliki terkaitan. Kemudian ada lagi ya, contoh lainnya adalah sistem otomotif. Sistem otomotif adalah sistem pada kendaraan otomotif seperti starter, seperti pengapian, kelistrikan, sistem penggerak, pengereman, dan sistem yang memiliki keterkaitan lainnya. Ya, makanya sistem ini malah disebut adalah variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Bahkan di dalam ilmu biologi manusia itu juga disebut sistem ya. Kenapa manusia itu disebut sistem? Karena terdiri dari lahiriah dan batiniah. Jika dilihat dari sudut pandang biologi, manusia adalah sistem yang terdiri dari komponen biologis, yaitu sistem panca indera, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem pengeluaran, dan sistem lainnya yang bekerja sama satu sama lain. Nah, itulah tadi contoh-contoh sistem. Nah, jadi intinya sistem itu adalah sekelompok variabel yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tadi kan untuk mencapai tujuan tertentu, kemampuan sistem untuk mencapai tujuan tertentu itu bergantung pada efektivitas fungsinya dan interaksi yang harmonis antara subsistem.
Jadi jika sebuah subsistem yang sangat penting rusak dan tidak dapat lagi memenuhi tujuan tertentunya, keseluruhannya akan gagal. Jadi kalau misalnya di dalam sistem ada subsistem yang rusak, maka itu akan gagal semuanya gitu ya. Kita ambil contoh yang paling sederhana misalnya gini. Di dalam sistem bahan bakar ya, ada namanya pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar ini adalah subsistem. Apabila pompa bahan bakar itu rusak, maka sistem bahan bakar akan gagal memenuhi tujuannya. Jadi di dalam sistem itu ada subsistem dan subsistem itu juga harus diawasi kinerjanya supaya tidak ada yang rusak ya, sehingga nanti dalam mencapai tujuannya bisa lancar atau bisa mendapat tujuan yang sesuai. Oke, kita masuk ke kerangka sistem informasi akuntansi. Jadi sistem informasi akuntansi adalah serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses, dan menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna. Nah, perbedaannya subsistem SIA dan dengan sistem berpusat pada konsep transaksi. Transaksi apa sih? Transaksi adalah kegiatan yang mempengaruhi atau merupakan kepentingan dari perusahaan serta diproses oleh sistem informasi sebagai unit pekerjaan. Kemudian transaksi itu dibagi menjadi dua, yaitu transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Nah, untuk transaksi keuangan adalah kegiatan ekonomi yang mempengaruhi aktiva dan ekuitas perusahaan dan yang dicerminkan dalam berbagai akun-akun serta diukur dalam berbagai akun. Nah, serta diukur dalam berbagai ukuran keuangan juga gitu. Sedangkan transaksi non keuangan itu meliputi semua kegiatan yang diproses oleh perusahaan melalui sistem informasi tetapi tidak memenuhi definisi khusus dari transaksi keuangan. Contohnya misalnya di sini adalah transaksi non keuangan yaitu menambah pemasok baru, kemudian bahan baku ke daftar para pemasok, kemudian pemasok valid maksudnya gini, bahan baku ke daftar para pemasok valid adalah kegiatan yang dapat diproses oleh sistem informasi perusahaan sebagai sebuah transaksi tapi transaksi non keuangan. Nah, transaksi keuangan dan transaksi non keuangan sangat dekat sekali kaitannya dengan dan seringkali diproses oleh sistem fisik yang sama. Oke, subsistem SIA ini, jadi subsistem SIA ini ada 3 ya. Pertama adalah sistem pemrosesan transaksi atau biasa kita singkat TPS, transaksi processing system ya singkatannya. Kemudian ada sistem pelaporan keuangan dan ada sistem pelaporan manajemen. Untuk sistem pemrosesan transaksi untuk keseluruhan fungsi dalam sistem informasi karena ini, jadi kalau misalnya di dalam subsistem kan kita biasanya melakukan transaksi dulu. Kemudian setelah melakukan transaksi baru nanti akan melaporkan adanya pelaporan keuangan, kemudian adanya pelaporan manajemen. Maka dari itu, subsistem SIA terdiri dari sistem pemrosesan transaksi, kemudian sistem pelaporan keuangan dan sistem pelaporan manajemen. Nah, sekarang kita masuk ke subsistem pemrosesan transaksi. Oke, sistem pemrosesan transaksi atau TPS yang mendukung operasi bisnis harian mulai dari dokumen serta pesan untuk para pengguna di seluruh perusahaan. Nah, sistem pemrosesan transaksi ini penting untuk keseluruhan fungsi dalam informasi karena satu bisa mengkonversikan berbagai kegiatan ekonomi dalam transaksi keuangan. Kemudian mencatat berbagai transaksi keuangan dalam catatan akuntansi, kemudian mendistribusikan informasi keuangan yang penting untuk personil operasional dan mendukung operasi lainnya, operasi harian. Oke, yang kedua adalah subsistem buku besar dan pelaporan keuangan. Nah, sistem buku besar atau GL ya, General Ledger System, dan sistem pelaporan keuangan atau kita singkat FRS, Financial Reporting System, adalah dua subsistem yang erat hubungannya satu sama lain. Akan tetapi karena interdependensi operasional keduanya, maka keduanya secara umum dipandang sebagai satu sistem terintegrasi GL atau FRS. Nah, sistem pelaporan keuangan mengukur dan melaporkan kondisi sumber daya keuangan serta berbagai perubahan atas sumber daya tersebut. Nah, FRS ini, Financial Report System ini, mengkomunikasikan informasi ini terutama untuk pengguna eksternal.
Ya, eksternal itu siapa sih? Investor, calon investor, ya pemerintah, bank, kreditor, itu termasuk pengguna eksternal. Nah, jenis laporan ini disebut non-diskresioner karena perusahaan memiliki sedikit atau tidak memiliki sama sekali pilihan dalam informasi yang disediakan. Oke, kemudian yang ketiga adalah subsistem pelaporan manajemen. Sistem pelaporan manajemen atau biasanya disingkat MRS yaitu Management Reporting System itu memberikan informasi keuangan internal yang dibutuhkan untuk mengolah bisnis. Nah, laporan yang umum dihasilkan oleh MRS meliputi anggaran, laporan kinerja, analisis biaya volume data, serta berbagai laporan yang menggunakan data biaya, bukan yang historis. Ya, jenis laporan semacam ini disebut sebagai laporan diskresioner. Kalau tadi kan yang pelaporan keuangan laporan non-diskresioner ya, tapi kalau manajemen ini disebut laporan diskresioner karena perusahaan dapat memilih informasi apa yang akan dilaporkan dan cara menyajikannya seperti apa. Oke, lanjut ke model umum SIA. Jadi pengguna akhir dibagi menjadi dua kelompok ya. Jadi ada pengguna eksternal dan pengguna internal. Nah, kalau tadi pengguna eksternal ya contohnya pemerintah, calon investor, kreditor gitu ya. Nah, kelompok internal adalah kita, manajemen di dalam satu perusahaan. Nah, pengguna akhir tadi dibagi ke dalam dua kelompok secara umum yaitu internal dan eksternal. Pengguna eksternal meliputi kreditor, pemegang saham, calon investor, lembaga pemerintah, kantor pajak, pemasok, dan pelanggan. Kemudian para pengguna internal meliputi pihak manajemen. Jadi semua lini staf disebut pengguna internal. Jadi meliputi pihak manajemen di tiap tingkat dalam perusahaan serta personel operasionalnya. Nah, berlawanan dengan laporan eksternal, perusahaan memiliki ukuran untuk memenuhi kebutuhan para pengguna internalnya. Meskipun terdapat beberapa konvensi dan praktek umum, laporan internal diatur terutama berdasarkan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Oke, jadi di dalam sistem informasi ini kita akan membahas tentang data versus informasi ya. Data adalah berbagai fakta yang akan atau mungkin tidak diproses dan tidak memiliki pengaruh langsung atas penggunanya. Nah, sebaliknya dari informasi, kalau informasi itu menyebabkan pengguna mengambil tindakan yang akan dilakukan dan informasi ditentukan berdasarkan pengaruhnya terhadap pengguna, bukan terhadap bentuk fisiknya. Nah, sumber data itu apa? Sumber data adalah berbagai transaksi keuangan yang masuk ke dalam sistem informasi, baik sumber internal maupun sumber eksternal. Nah, pengumpulan data adalah tahap operasional pertama dalam sistem informasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa data kegiatan yang masuk ke dalam sistem itu valid, lengkap, dan bebas dari kesalahan. Kemudian pemrosesan data, berarti ini setelah selesai dikumpulkan, data biasanya membutuhkan pemrosesan data agar dapat menghasilkan informasi berbagai pekerjaan dalam tahap pemrosesan data berkisar dari yang sederhana hingga yang rumit. Oke, manajemen basis data. Manajemen basis data ini melibatkan 3 pekerjaan ya. Yang pertama adalah penyimpanan, kemudian penarikan, dan penghapusan. Oke, pembuatan informasi. Pembuatan informasi adalah proses menyusun, kemudian mengatur, kemudian menyajikan informasi ke para pengguna. Adapun bentuk fisiknya, informasi yang berguna memiliki berbagai karakteristik seperti berikut ini, yaitu relevan, tepat waktu, akurat, lengkap, dan ringkas. Nah, umpan balik adalah suatu bentuk output yang dikirim kembali ke sistem sebagai sumber data. Nah, umpan balik ini dapat bersifat internal dan eksternal dan dapat digunakan untuk memulai atau mengubah proses data ya. Ya, ini salah nih. Oke, tujuan dari sistem informasi terdapat 3 tujuan umum, yaitu mendukung fungsi penyediaan pihak manajemen, kemudian mendukung pengambilan keputusan pihak manajemen, dan mendukung operasional harian perusahaan. Perolehan sistem informasi, jadi cara perusahaan mendapatkan sistem informasi itu melalui 2 cara, yaitu mengembangkan sistem yang disesuaikan dari awal melalui aktivitas pengembangan sistem internal, kemudian membeli sistem komersional, jadi perusahaan tuh bisa bikin sistem sendiri atau bahkan dia bisa juga membeli ke sistem komersial
yang siap pakai dari para vendor peranti lunak itu, software itu. Nah, perusahaan yang lebih kecil dan lebih besar dan yang telah memiliki kebutuhan informasi yang terstandarisasi adalah pasar utama untuk peranti lunak komersial. 3 jenis peranti lunak komersial yang tersedia adalah yang siap pakai, sistem backbone, dan sistem yang didukung oleh vendor. Struktur organisasi di sini dilihat dari segmen bisnis, kemudian segmen fungsional ya. Struktur organisasi itu mencerminkan distribusi, tanggung jawab, dan otoritas akuntabilitas. Kemudian pertanggungan akuntabilitas itu adalah pertanggungjawabannya dan seluruh organisasi. Nah, segmen bisnis, kalau segmen bisnis ini, organisasi bisnis terdiri dari unit-unit atau segmen-segmen fungsional. Nah, 3 pendekatan yang paling umum untuk mensegmentasikan sebuah perusahaan meliputi letak geografis, jalur produk, dan fungsi bisnis. Untuk segmentasi fungsional, yaitu segmentasi menurut fungsi bisnis, merupakan metode pengorganisasian yang paling umum. Ya, di sini dilihat dari manajemen bahan baku seperti pembelian, penerimaan, penyimpanan, kemudian produksi, kemudian dari pemasaran, distribusi, personil, ya, dan dari keuangan. Oke, fungsi akuntansi berarti adalah mengatur sumber daya informasi keuangan perusahaan. Nah, peran dari fungsi akuntansi yaitu mencatat, menangkap, dan mencatat efek-efek keuangan dari transaksi perusahaan, mendistribusikan informasi transaksi ke personel-personel operasi untuk mengkoordinasikan tugas-tugas utama mereka. Ringkasannya adalah bahwa sistem informasi adalah mengubah data menjadi informasi, yaitu mengubah data menjadi informasi adalah fungsi dari database. Nah, membangun database itu memerlukan analisa dan logika, karena aliran data dalam dunia nyata harus diterjemahkan ke dalam aplikasi yang terstruktur dan terstandarisasi. SIA atau bidang akuntansi yang merancang SIA atau bagian akuntansi adalah yang merancang database SIA, sedangkan sistem informasi itu yang membangun database SIA-nya. Oke? Nah, lingkungan informasi itu terdiri dari lingkungan horizontal dan vertikal. Nah, subsistem SIA yaitu sistem pemrosesan transaksi. Setelah proses transaksi, kemudian ada subsistem pelaporan keuangan, baru setelah itu adanya pelaporan manajemen. Manajemen database yaitu menyimpan, kemudian menarik dan menghapus. Nah, struktur organisasi terdiri dari segmen bisnis dan segmen fungsional. Oke, kita selesai materi hari ini. Quote hari ini adalah, jika Anda tidak dapat melakukan hal-hal besar, maka lakukanlah hal-hal kecil dengan cara yang hebat. Thank you. Selesai mata kuliah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.